Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi ja'ala fiha Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang berbahagia, pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Di mana dengan nikmat kesehatan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu diantaranya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya salawat beserta salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan atba' tabi'in, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada kita selaku umatnya, di mana kita semuanya mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang berbahagia, dalam kajian duha kali ini insyaallah atas izin Allah, Bapak akan menyampaikan tema tentang orang-orang yang rindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para santri rahimakumullah, siapa yang tak suka dinyajikan surga? Semua orang muslim yang normal pasti merindukan surga. Tentunya surga ini adalah menjadi cita-cita setiap pribadi muslim, di mana surga ini adalah sesuatu hal yang tentunya semuanya mengharapkan di akhir kehidupannya mendapatkan itu semua. Namun tentunya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diperoleh. Surga adalah puncak kenikmatan dan harapan setiap muslim dalam kehidupan akhirat nanti. Begitu indahnya surga, karena jiwa dan pikiran manusia sulit untuk menggambarkan, sulit membayangkan bagaimana surga sebenarnya itu. Namun sebagai gambaran kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan melalui firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah yang berikutnya ada pada surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para santri yang berbahagia, banyak jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya seperti tercantum dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisan atau ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, puasa di bulan Ramadan. Para santri yang berbahagia, yang pertama, menurut baginda Rasulullah SAW, di antara golongan yang dirindukan surganya Allah adalah orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran, baik membaca tadarus, membaca dengan menyimak terjemahnya, membaca tafsir, maupun mengupas ayat-ayat Al-Quran bersama para masyayikh, bersama para ulama, dan bersama para kiai-kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surga itu merindukan orang-orang yang mampu menjaga lisannya, yang mampu menjaga lidahnya dari berkata-kata dusta, berkata kotor, menggibah. Meskipun tidak membatalkan puasa, tetapi setidaknya hal-hal tersebut menghilangkan pahala puasa. Itu yang kedua. Kemudian para santri yang berbahagia, orang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya dan lisannya saat berpuasa adalah orang-orang yang merugi. Seperti ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa dari puasanya mereka kecuali lapar dan dahaganya saja. Itu yang kedua, kata baginda Rasul, orang yang dirindukan surganya Allah. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul, golongan orang yang memperbanyak sedekah, melapangkan rizkinya kepada mereka yang tidak punya, kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi di saat seperti ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, dikala kita sudah cukup, maka tidak salahnya kita membantu mereka supaya meringankan beban mereka. Mulai dari hal-hal yang terdekat, tetangga kita yang terdekat, mereka-mereka yang tentunya memerlukan bantuan kita, sanak saudara kita di lingkungan kita tentunya. Nah, itulah yang ketiga, adalah orang yang mampu melapangkan jiwa sosialnya untuk para tetangganya, terutama yang paling penting adalah keluarga terdekat kita. Itu yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang berbahagia, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Itu adalah merupakan bagian daripada motivasi bagi kita supaya kita melapangkan rezeki kita apabila kita sudah cukup, ataupun menyisihkan untuk orang-orang yang tentunya membutuhkan, apalagi dalam kesempatan seperti ini. Para santri yang berbahagia, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surganya Allah adalah golongan orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama bisa melaksanakan puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa yang dibarengi dengan keimanan dan hanya puasa karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam
Hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para santri yang berbahagia, itulah golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan tahun ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengasah jiwa sosial kita sehingga kita semuanya mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi baginda Rasulullah SAW kepada kita tercantum dalam sebuah hadis. Kata baginda Rasul, seandainya umatku tahu keutamaan dan keagungan bulan suci Ramadan, niscaya mereka mengharapkan agar selama setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Itu baginda Rasul. Karena dalam bulan Ramadan itu adalah ketika kita melaksanakan yang wajib tentu mendapat pahala, apalagi yang sunat, dan pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di luar bulan-bulan yang lain. Artinya bulan Ramadan ini adalah untuk panen pahala. Maka mari kita sama-sama untuk selalu memupuk pahala, untuk selalu menambah-nambah kewajiban dan sunat dilaksanakan, supaya kita mendapatkan berlipat pahala untuk bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang berbahagia, demikian kajian duha pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekali lagi, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.